Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Angela Berbiatiningsih. Saya mahasiswi aktif di Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112210286. Saat ini saya membuat video sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah SDM lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan, SPT MM. Dalam video ini saya akan bahas mengenai perusahaan CV Ceria yang beralamatkan di Harapan Indah. Nanti yang pertama saya akan bahas latar belakang perusahaan ini, lalu dilanjutkan dengan video singkat wawancara yang sudah saya lakukan di akhir tahun kemarin. Lalu saya akan tambahkan video-video yang sudah saya buat pada saat saya wawancara, dan nanti akan saya bahas mengenai aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Dan terakhir saya akan bahas mengenai saran yang sudah saya pikirkan untuk perusahaan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan CV Ceria yang beralamatkan di Harapan Indah ini. Yang pertama yang saya ketahui, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2016. Pada saat itu perusahaan ini dibangun oleh Bapak Ofsif Juriawan yang sebelumnya pernah bekerja di PT Kapal Api. Dalam mendirikan perusahaan ini, Pak Ofsif tidak sendiri, melainkan dibantu atau didukung oleh kedua temannya, yaitu Pak Kenot dan Pak Jerry. Mereka bertiga bekerja sama untuk membangun perusahaan ini untuk lebih maju dan berkembang. Di antaranya, Pak Ofsif sebagai manajer, Pak Kenot sebagai kepala ekspedisi, dan Pak Jerry sebagai bagian keuangan yang mengatur dan mengelola keuangan perusahaan tersebut. Adapun karyawannya yaitu ada 3 sales dan 1 supervisor, ada 2 admin, dan ada 8 tim ekspedisi. Sebelumnya perusahaan ini hanya menjual beberapa merek saja, yaitu ada Ale-Ale, Golda, Jelly Drink, dan beberapa mineral yang dari Bandung seperti Sierra dan Stream. Setelah itu perusahaan ini mulai makin berkembang sehingga mereka menjual tidak hanya minuman tetapi juga sabun, lalu biskuit, lalu wafer beserta dengan kerupuk. Setelah Sierra dan Stream mulai diminati banyak orang sehingga penjualan pun semakin meningkat, sehingga PT Jaya Mas Dwi Perkasa ini mempercayakan CV Ceria sebagai distributornya di Kota Bekasi untuk mengelola penjualan Sierra dan Stream. Namun terdapat kendala pada saat perusahaan ini mulai maju dan berkembang, yaitu tahun 2020 sampai 2022 terdapat COVID-19 yang melanda Indonesia. Banyak penurunan penjualan terjadi, termasuk CV Ceria ini. Mulai dari mineral, sabun, bahkan makanan yang lain, itu mengalami penurunan yang signifikan, yang membuat perusahaan ini mengambil jalan terakhir, yaitu mengurangi karyawan yang sebetulnya tidak diinginkan oleh perusahaan tersebut. Dan pada saat itu yang terdapat pengurangan karyawan itu di tim ekspedisi dan admin. Yang tadinya ada 2 admin, saat ini hanya 1 admin, dan ekspedisi dikurangin 4, sehingga hanya ada 4 tim ekspedisi dan 1 kepala gudang. Selain itu, perusahaan ini juga tidak berhenti di situ, tapi mereka terus berjuang dan terus memperbaiki agar perusahaan ini bisa maju kembali, yaitu dengan cara membuka kerjasama dengan air mineral lain seperti Giat, Bening, Prima,
Lalu setelah itu ada Aqua dan Li Mineral. Dan bukan hanya itu, yang terbaru yang saya dengar ada Fit juga dan minuman rasa lainnya seperti granita, teh botol, bahkan teh sosro. Namun bukan hanya pengurangan saja yang terjadi, tetapi juga perubahan dalam sistem gaji. Yang tadinya sales dan supervisor sales itu mendapatkan dua masukan, yaitu dari gaji dan komisi. Saat ini dirubah menjadi komisi saja. Banyak pertimbangan yang terjadi dalam perubahan ini, namun manajer dan rekan-rekannya memutuskan untuk mengganti. Pada saat perubahan itu terjadi, sales dan supervisor mengalami penurunan penjualan karena menurut mereka dirugikan dengan adanya sistem seperti ini. Namun setelah berjalannya waktu 2 bulan sampai 3 bulan setelah itu, tim sales dan supervisor mengalami peningkatan penjualan yang membuat mereka merasa diuntungkan dengan sistem komisi ini. Yang tadinya mereka mendapatkan mungkin di atas UMR sedikit, tapi saat ini mereka mendapatkan lebih besar daripada UMR, yang membuat mereka semakin semangat berjualan produk-produk yang ada di perusahaan tersebut. Setelah perusahaan ini membaik dan keuangan cukup membaik juga, membuat perusahaan ini memberanikan diri untuk menambahkan brand lain atau minuman lain seperti Nipis Madu, Good Day, bahkan merek-merek lain. Dan tidak hanya itu, perusahaan ini juga menambahkan rayon yang tadinya di sekitaran Bekasi Kota atau Kabupaten, namun sekarang juga menambahkan wilayahnya ke Jakarta Utara, bahkan ke wilayah-wilayah yang mungkin sebelumnya tidak dijangkau. Sekian latar belakang yang sudah saya ceritakan. Setelah ini saya akan menampilkan video yang sudah saya rekam sebelumnya. Oke. Halo Pak, perkenalkan nama saya Nita Angela. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa semester 5. Saya di sini mau mewawancari Bapak sedikit mengenai perusahaan Bapak untuk tugas akhir UAS semester 5 ini. Yang pertama saya akan bertanyakan mengenai dari tahun berapa dan bagaimana perusahaan ini didirikan, Pak? Kita awal mulai tahun 2013, cuman waktu itu kita masih iseng lah jualan. Terus tahun 2016 kita mulai masuk ke organisasi CV. Ya bisa dibilang 2016 lah kita baru berdiri. Oke. Lalu bagaimana perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun di perusahaan ini? Naik turun ya, namanya dagang, ada tahun yang baik, ada tahun yang buruk. Oke. Lalu apa jenis produk utama yang didistribusikan, Pak? Dulu kita awal berangkat dari stream, air mineral dalam kemasan. Kelamaan pasar juga minta beberapa produk kita siapkan. Jadi selama ini kita mungkin sudah ada sekitar 10-15 varian ya, khusus minuman. Jadi bertambah ya Pak ya. Lalu tantangan apa Pak yang selama ini hadapi? Untuk pedagang saat ini ya paling harga saing aja sih dengan kompetitor ya. Terus kalau misalkan ada keluhan-keluhan dari pelanggan, bagaimana respon Bapak? Kita memang ada tempel nomor handphone via WA yang bisa diakses juga, bisa dilihat juga sama konsumen. Kita tempel di faktur, kita tempel juga di kendaraan pengiriman kita. Ya kita sih responnya cukup cepat lah. Lalu yang terakhir Pak, harapannya untuk 2025 dan tahun-tahun yang akan datang di perusahaan ini Pak? Ya kita sih berharap bahwa pasar juga terus membaik ya, karena 2024 ini juga kurang bagus. Terus juga kita berharap kebijakan pemerintah juga lebih support masalah pajak, masalah finance lah khususnya. Yeah. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu.
saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya perusahaan ini makin maju. Amin. Terima kasih Pak. Ada beberapa contoh barang yang akan dikirimkan ke toko yang saya rekam sendiri ataupun yang saya dapat dari Bapak Osifnya langsung. Dan ini foto pengambilan barang dari pabrik. Ini kepala gudang beserta tim ekspedisi. Ini barang yang ada di gudang CV Ceria. Sekian video yang saya berikan, sedikit wawancara dan beberapa potongan video yang saya rekam pada saat saya kunjungan dan yang saya dapatkan dari Pak Osifnya langsung. Setelah saya selesai mewawancarai pemilik perusahaan tersebut, saya juga ada mewawancarai sedikit ke admin dan kepala gudang yang ada di perusahaan tersebut. Namun karena satu dan dua hal saya tidak bisa menampilkan videonya, tapi saya bisa menceritakan hasil yang sudah saya terima dari mereka. Yang pertama, saya ada bertanya mengenai pelatihan kerja. Terdapat satu pelatihan kerja yang dirasakan admin atau yang diterima admin, yaitu perubahan dari Excel ke Accurate, sehingga perusahaan mendatangkan orang yang pintar dalam pengelolaan Accurate dan memberikan ilmunya itu ke admin, sehingga sekarang sistem keuangan itu semua ada di Accurate. Dan yang kedua, ada saya tanyakan mengenai disiplin kerja. Terdapat beberapa disiplin kerja. Yang pertama, apabila ada kehilangan barang, itu akan dikenakan potongan gaji untuk kepala gudang ataupun tim ekspedisi, baik itu yang dibawa oleh ekspedisi ataupun yang di gudang. Dan yang kedua, ada disiplin kerja untuk keterlambatan atau yang sering izin. Ada satu contoh yang saya dapatkan dari admin mengenai disiplin kerja yang ada di tim ekspedisi ini. Yang pertama, karyawan ini sering bolos, lalu sering terlambat, sehingga mendapatkan disiplin kerja, yaitu yang awalnya hanya diskors saja, 1 minggu tidak masuk kerja, tapi saat ini di bulan Desember kemarin adanya pengurangan karyawan, yaitu karena ketidakseriusan dia dalam bekerja. Dan setelah itu saya juga ada bertanya mengenai kompensasi yang ada di perusahaan tersebut. Terdapat beberapa kompensasi. Yang pertama,
yang sudah pasti itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Lalu yang kedua ada tunjangan hari raya. Yang ketiga ada tunjangan kedisiplinan kerja. Yang keempat ada tunjangan admin untuk mengelola pajak. Yang keempat ada tunjangan untuk kepala gudang. Dan yang terakhir ada tunjangan untuk tim ekspedisi. Masing-masing tunjangan berbeda nominalnya, range-nya dari 250 sampai dengan 500.000 rupiah. Yang terakhir saya menanyakan mengenai kepuasan karyawan, namun terdapat perbedaan pendapat atau jawaban dari admin dan kepala gudang. Yang pertama dari admin. Admin ini menjelaskan kalau dia cukup puas bekerja di perusahaan tersebut. Namun dikarenakan dia bekerja sendiri sehingga dia untuk mengambil cuti itu cukup sulit karena bos itu menginginkan untuk admin selalu di kantor. Dan untuk yang lainnya mereka merasa puas. Dan untuk jawaban kepala gudang dan tim ekspedisi mengatakan apabila mereka cukup puas, namun karena waktu yang ada di tim pengiriman ini membuat mereka itu untuk pulang ke rumah itu tidak tepat waktu, melainkan mereka itu bisa pulang larut malam. Sehingga terkadang membuat mereka itu tidak nyaman dan merasa kelelahan. Dari hasil yang sudah saya dapatkan dari wawancara tersebut, saya bisa simpulkan mengenai perusahaan ini. Yang pertama mengenai aspek pelatihannya. Mungkin karena ini perusahaan kecil sehingga wajar saja untuk tidak banyak pelatihan di perusahaan tersebut. Yang kedua ada aspek kedisiplinan. Memang setiap perusahaan itu memiliki aspek kedisiplinan yang berbeda-beda, baik dari teguran ataupun SP ataupun kedisiplinan kerja yang lainnya. Jadi menurut saya wajar untuk perusahaan ini memberikan kedisiplinan kerja kepada karyawan itu berupa pemecatan, karena mungkin sudah berkali-kali sudah diingatkan, namun karyawan tersebut tidak mengerti dan tidak mau berubah untuk lebih baik lagi. Dan yang ketiga ada kompensasi. Menurut saya mengenai kompensasi yang ada di perusahaan ini sudah lebih bagus. Mungkin untuk cuti ya mungkin, karena menurut saya cukup susah mendapatkan cuti di perusahaan ini, apalagi dengan admin yang hanya satu dan kepala gudang yang cuma satu, sehingga membuat mereka itu untuk mendapatkan cuti cukup susah. Yang terakhir saya akan membahas mengenai saran yang akan saya berikan kepada CV Ceria. Yang pertama saya akan membahas saran saya untuk aspek pelatihan yang ada di CV Ceria. Mungkin pelatihannya yang pertama itu pelatihan dasar, yaitu yang kita ketahui bahwa perusahaan CV Ceria ini hanya memiliki 4 tim ekspedisi ataupun 4 karyawan ekspedisi. Sehingga apabila ada salah satu dari mereka yang sakit ataupun berhalangan tidak hadir, sehingga pasti perusahaan itu akan kekurangan karyawan dan akan membuat pengiriman menumpuk. Sehingga saran saya apabila bisa perusahaan ini pun memberikan pelatihan untuk tim ekspedisi yang mungkin yang tadinya hanya sebagai pembantu dalam pengiriman ataupun kenek bahasanya, itu bisa diberikan pelatihan untuk mengemudi ataupun membawa roda 4,
seperti itu, sehingga nantinya pengiriman akan lebih lancar, dan mungkin apabila ada karyawan yang sakit pun tidak merasa terbebani ataupun merasa tidak enak untuk izin tidak masuk. Lalu yang kedua itu yang kita ketahui juga, apabila di perusahaan CV Ceria ini memiliki sistem komisi, sehingga harusnya CV Ceria ini juga mengajarkan kepada tim ekspedisi ataupun admin yang ada sebagai tim sales, karena memang apabila mereka belajar atau diajarkan sebagai sales juga, dan mereka bisa menjual barang yang ada di perusahaan tersebut, sehingga mereka memiliki pemasukan baru yang mungkin bisa menambah untuk kebutuhan mereka. Lalu, dan yang kedua, saya akan memberikan saran untuk aspek kedisiplinan kerja. Yang kita ketahui bahwa kedisiplinan kerja yang ada di CV Ceria ini menurut saya sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang mungkin bukan saya kurang setuju ataupun saya tidak suka mengenai kedisiplinan yang ada di perusahaan tersebut. Namun saran saya, apabila perusahaan tersebut bisa memperbaiki kinerja karyawan ataupun membangun suatu kedisiplinan kerja yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi yang terjadi atau tidak ada lagi kejadian yaitu pengurangan karyawan karena atau yang diakibatkan fatal oleh karyawan tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai saran saya untuk aspek kompensasi. Yang saya ketahui dalam aspek kompensasi ini sudah cukup baik, karena memang yang saya tahu untuk kompensasi di perusahaan CV Ceria ini ada beberapa hal, yaitu ada kompensasi untuk admin, ada kompensasi untuk tim ekspedisi, dan ada kompensasi juga untuk tim sales. Lalu saran saya untuk kompensasi tambahan ataupun kompensasi yang bisa menyatukan kembali tim ini agar bisa lebih solid lagi, lebih kerjasamanya lebih terbangun lagi, itu yaitu bisa dilakukannya makan bersama ataupun gathering, yaitu family gathering, ya entah kemana, entah ke Bogor ataupun kemana, yaitu agar mereka juga bisa lebih mendapatkan kebersamaannya kembali. Karena yang saya lihat saat ini mereka itu terlalu bekerja sendiri-sendiri, sehingga ada banyak miskom yang terjadi, yaitu yang saya lihat. Dan yang kedua, saya akan memberikan saran ini untuk kompensasi agar CV Ceria memberikan kompensasi yang lebih untuk admin dan kepala gudang, karena yang kita ketahui mereka berdua itu sangat jarang untuk bisa cuti, sehingga harusnya apabila mereka tidak mengajukan cuti bisa diberikan reward tambahan ataupun ada uang tambahan agar mereka juga bisa bekerja dengan nyaman dan lebih enak lagi. Karena yang kita ketahui, saya tahu apabila karyawan tersebut tidak enak untuk mengajukan cuti ataupun izin ke perusahaan. Dan yang terakhir, saran saya mengenai aspek kompensasi ini, mungkin perusahaan bisa memberikan reward tambahan untuk admin dan kepala gudang, karena mungkin yang kita tahu mereka sendiri untuk mengajukan cuti itu bukan sulit, namun saya tahu pasti mereka tidak enak karena mereka bekerja sendiri, sehingga perusahaan harusnya bisa memberikan reward tambahan untuk mereka berdua untuk dedikasinya di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir mengenai saran saya untuk aspek kepuasan karyawan,
itu yang saya lihat di perusahaan ini sudah nyaman anak-anaknya atau karyawannya. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam perusahaan ini, yaitu yang tadi saya kasih saran di kompensasi, yaitu diberikannya family gathering ataupun makan bersama karyawan. Itu harus ada, karena di balik adanya gathering kebersamaan itu akan tercipta kesejahteraan, terus rasa peduli, lalu ada komunikasi yang akan lebih baik, seperti itu. Sehingga saya menyarankan untuk CV Ceria ini untuk bisa membangun kerjasama yang lebih solid lagi dari adanya family gathering ataupun kebersamaan-kebersamaan yang akan dibangun nantinya. Lalu yang kedua ada keterlibatan karyawan. Yang saya tahu untuk keterlibatan karyawan di perusahaan ini kurang ya, karena memang saya lihat mereka kerja sendiri-sendiri, sehingga terkadang ada yang merasa ya udah kerjaan aku udah beres, ya udah gitu. Sebetulnya di sini salah, namun ya ini yang harus diperbaiki oleh perusahaan, yaitu dengan adanya keterlibatan karyawan, sehingga karyawan pun bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Yang terakhir saran saya yaitu keseimbangan kerja dalam perusahaan tersebut. Yang kita ketahui bahwa ada beberapa karyawan yang memberikan statement apabila mereka merasa dunianya hanya penuh dengan bekerja, karena memang mereka berangkat pagi dan pulang malam, sehingga untuk berkumpul dengan keluarganya itu waktunya singkat. Karena yang saya tahu bahwa karyawan yang ada di perusahaan tersebut adalah karyawan yang sudah berkeluarga, sehingga mereka perlu waktu kebersamaan dengan keluarga. Ya, saran saya untuk perusahaan tersebut ataupun perusahaan CV Ceria ini bisa memberikan keringanan jam kerja, ataupun bisa memberikan jam kerja yang tepat waktu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, sehingga tidak ada karyawan ekspedisi yang merasa kurang nyaman karena pengiriman sampai malam. Ya walaupun kita ketahui bahwa pengiriman sampai malam pun itu diberikan uang tambahan, tetapi mereka juga butuh waktu bersama dengan keluarga. Itu saja, dan mungkin saran keseluruhan saya ini CV Ceria bisa memberikan pendekatan yang lebih baik lagi kepada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut, agar membantu untuk meningkatkan produktivitas kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan tersebut, sekaligus mendorong pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Dan sekian tugas video untuk UAS semester 5 ini. Saya harapkan dengan adanya video yang saya buat ini menambah wawasan baru untuk pendengar, dan juga wawasan baru untuk perusahaan CV Ceria. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang sudah saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Halipi untuk yang sudah memberikan tugas ataupun yang sudah membimbing saya sampai akhir semester ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.